Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bodoh, bodoh, bodoh. Astaga, Reina, lo goblok banget sih. Bisa-bisanya lo nanya gitu ke Arsen. Reina mengumpati dirinya sendiri. Betapa bodohnya Reina bertanya hal seperti itu kepada Arsen. Pertanyaan yang tidak masuk akal. Lagi pula Arsen sangat menyebalkan. Dari dulu sampai sekarang Reina membenci laki-laki itu. Kamu kenapa sungut-sungut gitu, Rein? Tanya Zain yang menghampiri Reina. Melihat Reina mondar-mandir sambil gigitin kuku membuat Zain bertanya-tanya. Kak Zain. Hehe, gak apa-apa, Kak. Cuma kesal sedikit. Jawab Reina yang tersenyum masam. Oh iya, nanti malam kamu datang gak? Zain bertanya lagi. Hah? Kak kemana? Makan-makan aja sih. Ini biasa dilakuin setiap kali baru gajian. Pak Arsen juga ikut loh nanti. Kamu gak mau? Arsen akan ikut. Itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Reina. Tapi aku kan baru masuk. Aku juga belum gajian. Ucap Reina. Gak apa-apa. Kan yang traktir Pak Arsen. Ikut aja. Bareng saya. Reina tersenyum sambil manggut-manggut. Oke deh. Reina memang perempuan yang sangat cantik. Baru sehari bekerja sudah banyak karyawan yang berbondong-bondong mencuri perhatian Reina. Bahkan saat datang di acara makan-makan yang Zain maksud, banyak dari mereka yang menyambut Reina dengan ramah. Rein gak mau duduk di sini? Sini deketan sama aku. Saya yang tadi siang nyapa kamu loh. Kamu inget ya? Gak mau duduk bareng? Reina hanya bisa membalas ajakan mereka dengan senyum ramah. Ujung-ujungnya Reina tetap duduk di samping Zain. Dan Zain juga mengambil tempat duduk yang tak jauh dari Arsen. Alhasil Reina dan Arsen hadap-hadapan. Hari ini kita kedatangan banyak karyawan baru ya, Pak. Ujar Randy padanya. BTW, Randy adalah asisten pribadinya Arsen. Arsen menjawab hanya dengan anggukan kepala. Sedari tadi Reina memandangi Arsen secara diam-diam. Namun saat Arsen menoleh padanya buru-buru Reina membuang muka. 1 jam kemudian makan malam ini berubah jadi minum-minum. Beberapa karyawan dibuat mabuk oleh minuman beralkohol, termasuk itu Reina. Entah sengaja atau tidak, tapi Zain yang memberikan minuman tersebut kepada Reina. Dan setelah Reina mabuk, Zain justru mendapat panggilan dari istrinya. Istrinya meminta Zain agar pulang sekarang karena jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Rein, saya pulang dulu. Ya, ujar Zain kepada Reina yang duduk telungkup di atas meja. Zain tahu Reina tidak mendengar dirinya dengan pasti, tapi Zain tidak ambil pusing. Iya, pulang saja. Maka Reina ditinggalkan sendirian di sana. Reina mulai meracau tak jelas sehingga menarik perhatian Arsen. Sudah gitu pakaian Reina tak beraturan. Rambutnya acak-acakan, kerah blushnya yang mencong sehingga mengekspos apa yang ada di dalam, serta bibirnya yang sedikit terbuka. Semua itu tak lepas dari pandangan Arsen. Semakin lama semua karyawan mulai berpulangan, namun Reina tidak. Perempuan itu sudah mabuk berat dan sepertinya memang tidak ada yang akan membawanya pulang. Lebih baik kita pulang sekarang, Pak. Restoran ini mau tutup. Saran Randy kepada Arsen. Dia bagaimana? Arsen menunjuk Reina dengan dagunya. Hah, dasar. Dia masih sehari bekerja tapi sudah berulah. Kesal Randy sesaat setelah melirik Reina. Bopong dia ke mobil saya. Apa? Arsen menatap dingin Randy. Perlu saya mengulang 2 kali? Baik, Pak. Randy melakukan sesuai yang Arsen perintahkan. Ia membawa Reina ke mobil Arsen yang berada di basement. Setelah itu, Randy pamit permisi karena sejak awal mobilnya dengan Arsen terpisah. Arsen masuk ke mobilnya. Ia geleng-geleng kepala melihat tingkah Reina. Reina yang dulu dan yang sekarang tidak ada bedanya. Niatnya baik, ingin memasangkan sabuk pengaman Reina. Namun tiba-tiba saja Reina memeluk leher Arsen. Arsen, gumam Reina. Sontak Arsen membeku sesaat. Arsen, love me please. Deh.
Arsen langsung menjauhkan diri dari Reina. Berganti ia menatap Reina dengan aneh. Beberapa detik kemudian Reina membuka matanya. Ia menatap sayu kepada Arsen. Reina juga mendekatkan dirinya kepada Arsen. Ia mencondongkan tubuh dan mendekatkan wajahnya sehingga berjarak beberapa senti dari wajah Arsen. Kamu masih sayang sama aku kan? Arsen, ingat dulu kamu pernah nembak aku waktu SMP. Perasaan kamu sekarang masih sama, kan? Tatapan yang sayu dengan bukit yang menyentuh dada bidangnya. Belum lagi harum dari tubuh Reina membuat Arsen hampir hilang akal. Kalau saja ia tak mengingat istrinya sekarang, Arsen pasti sudah meraup bibir Ranu milik Reina. Hei, di mobil ini cuma ada kita berdua loh. Kamu bebas ngapain aja ke aku izinin. Racau Reina sambil meraba bibir bawah Arsen. Arsen yang memang sedikit mabuk menjadikan ia tidak bisa menguasai diri secara penuh. Di kepalanya cuma ada dua pilihan, Reina atau istrinya. Tapi lagi-lagi Arsen lebih mengutamakan logika. Lepas. Arsen menepis tangan Reina dan menjauhkan diri. Terlepas dari perasaan saya ke kamu, saya adalah suami dari wanita lain. Ingat itu. Tapi benar kamu masih sayang sama aku, Arsen? Arsen membuang muka dan tak menjawab pertanyaan tersebut. Kalau aja dulu aku nerima perasaan kamu, sekarang wanita itu pasti adalah aku. Lesu Reina dengan menatap lekat Arsen. Apa setelah melihat saya sukses hati kamu langsung luluh? Kamu matre, Rain. Terserah kamu mau ngomong apa. Aku ikhlas kamu jelek-jelekin gitu. Tapi, Arsen, asal kamu tahu kalau sekarang aku pengennya kamu. Sudah, kamu mabuk. Lebih baik kamu kasih tahu alamat kamu sekarang. Panas, Arsen. Panas banget. Gelagat Reina mulai aneh. Reina menggeliat tak karuan sehingga membuat Arsen melempar tatapan bingung. Entah kenapa hawa mobil Arsen menjadi begitu panas sampai Reina keringatan. Tapi rasanya aneh. Reina seperti menginginkan sesuatu. Mau kamu? Reina semakin menggeliat, bahkan ia sampai membuka kancing blus saking kepanasannya. Reina juga mendongak memperlihatkan leher jenjang dan belahan D4 yang menarik perhatian Arsen. Rain, yang sopan di hadapan saya. Tegas Arsen yang mulai starter mobilnya namun terhenti karena aksi Reina yang seperti itu. Tenas, Arsen. Aku gak bohong. Reina menjengah kesal. Rasanya benar-benar aneh. Seperti ada gelenyar aneh serta pusat tubuhnya yang terasa geli. Sebenarnya Reina atau siapapun tidak ada yang tahu kalau itu adalah ulah Zain. Zain mencampurkan obat perangsang di dalam minuman Reina, karena menurutnya hal itu bisa membawa pengaruh baik bagi rencana mereka. Dan benar saja, Arsen terjebak dalam situasi panas ini. Tolongin aku gak tahan. Arsen hanyalah laki-laki normal yang jika melihat perempuan seksi maka akan tergiur juga. Apalagi saat diam-diam Arsen menyimpan perasaan kepada Reina. Apa dah Arsen saat ini? Di matanya sekarang, Reina begitu cantik dengan wajah dan lekuk tubuh yang nyaris sempurna. Kamu mau apa, Rain? Tanya Arsen yang mulai tak berdaya. Mau kamu? Reina menarik tengkuk Arsen dan tanpa aba-aba meraih bibir Arsen. Arsen pun tak bisa menguasai diri lagi. Akal sehatnya tertimbun gelora panas akibat tingkah Reina. Arsen tak menolak saat Reina menciumnya, tapi justru laki-laki itu memejamkan mata sambil menikmati. Sadar Arsen menerima ciumannya, Reina merasa senang. Reina merangkak naik ke atas pangkuan Arsen dan laki-laki itu juga membiarkannya. Mereka sama-sama terbakar. Arsen pun membalas ciuman tersebut. Ia melumat bibir Reina dan sesekali mengisapnya bergantian. Setelah napas keduanya hampir habis, ciuman itu pun terpaksa dilepas oleh kedua belah pihak. Arsen mendongak dan menatap sayu kedua mata Reina. Pun napas keduanya terengah-engah. Kamu mau kita main di sini? Tanya Arsen dengan suara rendahnya yang mampu membuat bulu kuduk Reina meremang. Aku udah gak tahan. Arsen, aku mau kamu sekarang juga. Jawab Reina sembari menatap sayu Arsen dan mengelus tengkuk pria itu. 8 tahun. Rain, 8 tahun aku nunggu kamu. Kenapa kamu baru datang sekarang? Setelah aku menikah. Sekali lagi aku tanya ke kamu. Kamu masih cinta sama aku? Arsen tersenyum kecil. Dikecupnya bibir Reina yang sudah membengkak sebelum berkata.
I still love you. Jujurnya tanpa beban. Toh, besok Reina akan melupakan momen ini karena kondisinya yang sedang mabuk sekarang. Reina akan melupakan semua kalimat yang Arsène katakan malam ini, maka Arsène tak keberatan mengatakan hal yang sejujurnya. Malam ini, Arsène hanya ingin menikmati aksi hangatnya dengan Reina. Arsène mengangkat dagu Reina agar ia bisa menikmati leher jenjang wanita itu. Arsène membuat beberapa tanda kepemilikan di sana. Arsène, keluh Reina dengan suara sayu. Iya, sayang. Suara bariton Arsène saja bahkan berhasil Reina merindung. Reina mengangkat dagu Arsène lalu mencium kasar bibir Arsène lagi. Arsène membalas ciuman tersebut. Tangan Reina tak tinggal diam. Dengan cepat ia melepas kemeja putih Arsène dan melemparnya asal ke jok belakang. Tempat yang sempit dan gerah, tapi Reina menyukainya. Dada bidang Arsène terekspos di balik keringatnya yang mengucur banyak, menjadikan sosok Arsène menjadi lebih eksotis. Reina, terang Arsène tertahan. Do you like him? Tanya Arsène kepada Reina sambil melirik ke bawah. Ya, jawab Reina. Kamu masih virgin? Tanya Arsène. Reina mengangguk malu. Ada rasa bahagia dalam diri Arsène saat Reina mengangguk. Itu artinya dirinya adalah yang pertama bagi Reina. Oke, ini akan sakit, tapi tahan, ya. Tidak akan lama, ucap Arsène dengan nada lembut. Reina kembali mengangguk. Reina menggigit bibir bawahnya. Aksi mereka selesai dengan ringisan panjang Reina kembali lolos. Sementara Arsène masih menahannya. Gila kalau ia melepas di dalam tubuh Reina. Namun rasanya benar-benar hangat. Arsène ingin mendekam lebih lama di dalam sana. Sayangnya ia harus melakukannya. Arsène mencabut adiknya dari lubang tersebut yang rasanya seperti keluar kembali dari surga. Napas keduanya terengah-engah. Wajah cantik Reina yang kelelahan menjadi penyejuk dari hawa panas yang mendominasi di mobil tersebut. Reina merasa sangat capek dan ia membenamkan kepala di ceruk leher Arsène. Dalam beberapa saat hanya ada deruan napas mereka. Thanks, Reina. Reina menggumam pelan sebelum ia memilih tidur yang nyenyak di dalam pikiran alam bawah sadarnya. Arsène memeluknya dalam kehangatan sebelum meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, cari tahu di mana tempat tinggal Reina sekarang. Usai Arsène menghubungi seseorang untuk mencarikan tempat tinggal Reina, pria itu mengantarkannya ke sana. Tak lupa ia memperbaiki apa yang sudah terjadi agar tak terlihat bekas sama sekali. Di tubuhnya ataupun di tubuh Reina. Randy datang kembali untuk membantunya. Pria itu yang menyetir setelah Arsène pindah dan juga memindahkan Reina ke belakang. Apa yang terjadi? Pak, apa Reina pingsan? Tanya Randy. Arsène berdehem canggung. Ya, ternyata dia begitu mabuk. Sejak tadi saya tanyakan alamatnya, tapi dia malah mengigau. Malang sekali. Tapi sangat tidak sopan karyawan sepertinya. Randy geleng-geleng kepala. Tidak usah banyak omong. Cepat bawa dia pulang. Saya mau istirahat. Baik, Pak. Dengan cekatan Randy menjalankan mobil mewah Arsène dan membawanya pergi dari basement. Sebenarnya Randy agak curiga. Diam-diam ia mencuri pandang ke belakang melalui kaca spion. Berulang kali Randy melihat Arsène memperhatikan Reina, dan tatapannya tak seperti biasanya. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Arsène hanya menemukan gang kecil. Mobilnya berhenti di depan gang tersebut. Saya akan menggendongnya, ujar Randy yang segera turun dari mobil. Jangan, saya yang akan menggendongnya. Apa? Randy berhenti dan bingung. Namun Randy tak mendapat jawaban apa-apa karena Arsène langsung melangkah turun dan memutari mobilnya untuk membuka pintu di samping Reina. Kenapa, Pak? Tanya Randy. Kamu tunjuk saja yang mana rumahnya. Ah, baiklah. Tapi bisakah merogoh tas Reina untuk mendapatkan kunci? Itu. Arsène melempar tas Reina ke arah Randy yang berdiri di pintu mobil seberang. Arsène menggendong wanita itu yang membuat Randy semakin keheranan. Apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang luar biasa. Arsène menggendong seorang wanita yang merupakan karyawan biasa di kantornya. Cepat! Titah Arsène kepada Randy yang hanya diam saja di tempat. Baik, Pak. Mari, lewat sini. Randy menuntun jalan ke sebuah kontrakan kecil. Ya,
Di sanalah Reina tinggal. Randy membukakan pintu kontrakan yang begitu gelap. Yang satu ini sedikit sulit karena mereka harus berhadapan dengan ibu kontrakan. Namun seperti biasa, semua bisa diselesaikan dengan uang. Randy memberikan beberapa lembar uang kepadanya dan meminta agar Reina jangan sampai tahu dirinya pernah diantar ke sana. Jangan banyak bicara. Cepat buka pintunya. Geram Arsen yang sudah berdiri lama di depan pintu dan Randy masih saja mengoceh dengan pemilik kontrakan. Maaf, Pak. Akan segera saya buka. Untuk sesaat Randy menghadap pemilik kontrakan tersebut. Ingat apa yang saya katakan. Hoho, baiklah. Jangan khawatir. Jawabnya yang bangga sembari mengipas dengan jejeran uang 100 ribuan yang jumlahnya ada banyak. Maka kembalilah Randy kepada Arsen dan membukakan pintu kamar. Tapi, Pak, kenapa Anda bersikap seperti ini? Bagaimana jika ada yang merekam dan mengedarkannya ke sosial media? Kalau begitu cepat sebelum ada yang melihat. Randy menghela napas. Tak mau membangunkan singa yang mengamuk, Randy pun membuat pintu dan membiarkan Arsen masuk membawa Reina. Pria itu menidurkan Reina di atas kasur kecilnya. Matanya juga menjelajah seisi kontrakan yang kecil. Kenapa dia tinggal di gudang seperti ini? Gumam Arsen. Maaf, Pak. Tapi ini bukan gudang. Ini adalah rumah kontrakan. Ralat Randy. Untuk apa orang mengontrak sebuah gubuk? Randy menepuk jidatnya.